Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami makin hari makin dewasa di dalam mengerti kehendak-Mu. Ajari kami makin hari makin dewasa mengenal kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami. Jika ada tanah hati kami yang keras, Engkau bajak Tuhan. Supaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami perkenanan Tuhan setiap hari. Dari hari ke hari kita mengalami penyertaan Tuhan. Walaupun COVID belum 100% tuntas, tetapi kita melihat mujizat Tuhan. Dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan, maka kita sudah bisa melakukan aktivitas hampir dengan normal. Maka dari itu saudara, saya sering mengajar setiap saudara, mari kita deklarasikan setiap firman. Karena dengan kita mendeklarasikan firman, iman kita akan bangkit. Karena firman Tuhan mengatakan, iman itu dimulai dari pendengaran. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman dengan tema persekutuan ilahi, memulihkan kualitas kehidupan. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen sering mendengarkan perkataan persekutuan, tetapi tanpa mengerti dan sadar bahwa persekutuan itu adalah sebuah kerinduan Tuhan untuk bisa saling berkomunikasi dua arah antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan. Maka dari itu saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara akan melihat Tuhan mempunyai rancangan. Tuhan mempunyai blueprint untuk menciptakan bumi ini. Dimulai dari cakrawala, ada terang, ada gelap. Maka saudara diakhiri dengan penciptaan manusia serupa dengan Allah. Pada waktu manusia diciptakan serupa dengan Allah, diambilkanlah dia, atau diciptakanlah dia dari tanah liat. Maka dibentuklah manusia. Setelah manusia itu terbentuk, maka dihembuskannya nafas dari Allah. Maka jadilah Adam. Sebelum Adam diciptakan, Tuhan sudah menciptakan Taman Eden yang semuanya fasilitas
kebutuhan Adam sudah disediakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan membuat sebuah peraturan untuk mengajar manusia supaya diajar untuk taat kepada setiap perintah Tuhan. Dan pada waktu Tuhan sudah menciptakan Adam, maka terjadilah sebuah persekutuan. Pada waktu Adam berjalan-jalan, maka Tuhan menyapa. Dan mereka berkomunikasi dua arah. Dan ini adalah menjadi kerinduan Tuhan. Dan setelah beberapa saat kemudian, Tuhan ngomong sama Adam, engkau tidak bisa sendirian. Maka dibutuhkanlah seorang penolong yang bisa bersekutu dengan dia. Maka waktu Adam tertidur dengan nyenyak, diambillah tulang rusuk dari Adam, dibentuklah perempuan, maka jadilah Hawa. Maka itulah terjadi sebuah persekutuan secara horizontal antara Adam dan Hawa. Dan juga sudah terjadi persekutuan yang sebelumnya secara vertikal antara Allah dengan Adam. Dimulai dari Taman Eden, manusia diciptakan agar manusia bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berkesinambungan. Dan supaya manusia bisa menikmati kualitas kehidupan yang sempurna yang sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia bisa melaksanakan persekutuan ilahi. Apa artinya? Kita bisa melaksanakan persekutuan ilahi harus dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita sadar atas dosa. Dan kita berani melakukan pertobatan dengan insaf hati dan meninggalkan dosa. Maka persekutuan itu bisa terjadi dengan sempurna. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Maka kita manusia yang jatuh dalam dosa, jika kita ingin mengalami sebuah persekutuan, suatu perjumpaan atau suatu persekutuan ilahi, harus dimulai perjumpaan. Saudara, banyak sekali perjumpaan. Perjumpaan itu bisa melalui masalah. Saudara mendapatkan masalah, saudara mendapatkan persoalan pada akhir zaman ini, saudara. Mungkin saudara menghadapi persoalan sakit penyakit. Maka saudara mencari Tuhan, mencari pertolongan. Nah saudara, kalau pertolongan itu bisa terjadi pasti melalui perjumpaan. Hati saudara tersentuh oleh firman Allah dan saudara mempunyai setitik pengharapan. Kalau saudara sakit, saudara punya pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena saudara ingin mencari Tuhan sampai saudara bisa bersekutu dengan Allah. Maka dari itu saya katakan persekutuan ilahi harus dimulai dari perjumpaan. Perjumpaan dengan Tuhan. Supaya saudara dengan saudara mencari Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui pujian, saudara mencari Tuhan. Melalui firman. Untuk menyadarkan diri saudara atas dosa kita. Dan saudara, kalau saudara berani melakukan langkah iman, saudara bertobat, insaf hati, tinggalkan dosa, maka akan terjadilah
persekutuan. Di saat saudara memuji Dia, menyembah Dia, berdoa, maka terjadilah persekutuan ilahi. Kata bersekutu itu di dalam bahasa Grekanya koinonia. Koinonia artinya adalah sebuah persekutuan atau persahabatan. Saudara bisa bayangkan tuh, Allah yang Maha Kasih, Maha Kudus, Dia bersedia bersahabat, bermitra dengan saudara. Bersekutu, menyatukan diri kepada saudara. Itulah artinya koinonia, saudara. Maka dari itu kita harus bersyukur kalau kita punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Dia mau menjadi Allah dan sekaligus menjadi Bapa yang bersedia bersekutu dengan saudara. Yang bersedia bersahabat dengan saudara. Yang bersedia bermitra dengan saudara untuk menghadapi masa-masa sukar. Persekutuan ilahi adalah persekutuan doa yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dimulai di dalam gereja. Jadi persekutuan itu dimulai dari gereja sampai ke rumah tangga yang mendewasakan kerohanian kita. Jika kita melakukan firman dan memelihara keteguhan iman, maka saudara menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Maka saudara akan menjadi orang yang mempunyai iman yang teguh dan iman yang tidak goyah. Imanmu tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari saudara kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini bicara tentang jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Revival, saudara. Terjadi sebuah kebangunan rohani. Terjadilah orang-orang yang awam belum kenal Tuhan bertobat. Maka kota-kota yang dulunya menjadi kota yang penuh dengan kekacauan berubah, yang jahat bertobat. Orang-orang yang dulunya kriminal berubah. Orang-orang yang dulu pemeras berubah. Dan jumlah mereka tiap hari bertambah. Dan Injil itu dilaksanakan dengan luar biasa. Mari kita belajar, ada 5 terobosan yang dilakukan oleh Rasul untuk meraih kebangunan rohani di kota Yerusalem. Yang mana terjadi mujizat secara spektakuler, saudara.
terjadi transformasi dan terjadi mujizat yang dilakukan oleh orang-orang awam seperti Petrus. Petrus dikenal orang seorang nelayan. Dia bukan ahli Taurat dan dia bukan imam besar. Atau dia bukan juga ahli teolog. Tetapi pada waktu dia berkhotbah, dia dipenuhi, saya percaya dia dipenuhi oleh Roh Allah, saudara. Sekaligus 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan semua itu dimulai dari persekutuan. Persekutuan yang terjadi di ruangan loteng di kota Yerusalem pada zaman itu, saudara. Pada saat itu terjadi lawatan Tuhan di rumah loteng, ada kesatuan hati, maka muncullah, saudara, lidah-lidah api. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa berbahasa-bahasa asing yang membuat orang di sekitarnya takjub dan kagum. Pada awalnya saya katakan ada 5 terobosan yang dilakukan oleh para rasul yang meraih kebangunan rohani di kota Yerusalem. Terjadi transformasi. Maka dari itu kita perlu belajar apa terobosan yang dilakukan, apa konsep mereka, sehingga terjadi sebuah transformasi di seluruh kota Yerusalem. Yang pertama, saudara, kesatuan hati, saudara. Di persekutuan yang bisa menarik hadirat Allah harus dimulai dari ketekunan dengan kesehatian beribadah di bait Allah yang didasari oleh firman Allah. Dan di persekutuan itu dikembangkan ke rumah masing-masing dengan tujuan menguatkan iman dari pengajaran firman yang kita dengar dari bait Allah, agar bertumbuh di rumah kita masing-masing, agar bertumbuh, artinya agar bertumbuh itu dipraktekkan, dilakukan, sehingga ada pertumbuhan dan berbuah. Dan buahnya apa, saudara? Buahnya itu adalah saling mengasihi. Dimulai dari rumah tangga kita, ada saling mengasihi, saling peduli, saling mengerti, saling menolong. Kelihatannya, saudara, kata saling mengasihi sangat mudah, saudara. Sangat mudah diucapkan. Tetapi hari-hari ini, pada akhir zaman ini, kalau kita mau sadar, kalau kita mau betul-betul introspeksi di dalam kehidupan rumah tangga, kata saling mengasihi itu sudah hampir sirna, saudara. Hampir pudar. Kata peduli itu juga sudah hampir nggak ada. Saling peduli, saling mengasihi, saling mengerti. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena di dalam kebenaran firman, kita dituntut oleh Tuhan untuk mempunyai kesatuan. Padahal kita ini semua mempunyai perbedaan. Kita dengan istri kita mempunyai budaya dan pengajaran dari orang tua kita sangat berbeda. Ditambah lagi, saudara, kita tidak sadar bahwa kita juga ada karakter. Mungkin suaminya karakternya sangkuin, saudara. Istrinya melankolik. Pasti ada perbedaan. Suaminya itu adalah orang yang sangkuin, ketemu sama siapa saja, saudara. Dia hangat dan mudah berkomunikasi dengan siapa saja. Mudah
mudah menyapa, hangat sama siapa saja. Tetapi tanpa disadari bahwa pasangannya mungkin gak setuju. Sehingga terjadilah sebuah konflik. Tetapi kalau kita mempunyai sebuah persekutuan yang benar, yaitu persekutuan ilahi. Dan persekutuan ilahi itu didasari oleh firman, maka saudara, yang dikatakan kesalahpahaman itu akan hilang. Dan keegoannya kita itu akan hilang, saudara. Yang kedua, saudara, para rasul itu mempunyai terobosan yang kedua, yaitu ketekunan belajar, saudara. Di persekutuan yang bisa menarik kuasa mujizat adalah ketekunan dalam pengajaran firman untuk dilakukan. Saudara, firman itu tidak cukup saudara baca, firman itu tidak cukup saudara dengar, firman itu tidak cukup saudara hafal, tapi firman itu harus dilakukan. Dan jika saudara lakukan tidak berhasil, lakukan lagi. Dengan tekun, tanpa saudara menyerah. Dan ketekunan itu yang membuat saudara naik ke level yang lebih tinggi lagi. Setiap pengajaran firman itu akan mengubah sifat karakter manusia. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Artinya di dalam persekutuan mereka belajar firman. Dan firman itu mereka tidak mau gagal fokus. Mereka benar-benar belajar, dengarkan firman. Mereka serius, saudara. Saudara, banyak orang di komsel-komsel, mereka datang berkumpul baca firman. Tetapi tidak cukup baca firman, saudara. Saudara, waktu saudara mendengarkan firman, saudara perlu merenungkan, saudara perlu introspeksi, saudara tahu bahwa kalau itu adalah kelemahan saudara, saudara ambil keputusan, saya harus berubah. Pada waktu saudara katakan saya harus berubah, saudara pulang ke rumah, saudara melakukan perubahan, dan mujizat itu akan terjadi. Kalau saudara gagal, lakukan lagi. Dengan tekun. Saya percaya pengajaran firman itu akan membersihkan. Pengajaran firman itu akan membersihkan sifat-sifat karakter manusia. Pengajaran firman itu mendewasakan kita. Supaya kita mempunyai kasih Bapa. Kasih ilahi. Yang ketiga, saudara, terobosan Rasul Paulus yang ketiga yaitu berdoa dengan menghargai korban Kristus. Di persekutuan bisa menarik hadirat Allah dengan mujizatnya dengan menghargai korban Kristus. Saudara, dengan berdoa, memecah roti dan minum anggur. Di dalam persekutuan, saudara, bisa menikmati hadirat Allah jika saudara menghargai korban Kristus. Apa artinya? Korban Kristus itu bukan saudara hanya sekedar saudara melakukan perjamuan suci, ambil roti anggur, makan roti, minum anggur, selesai. Tidak, saudara. Pada waktu saudara melakukan persekutuan, doa, dan saudara menghargai korban Kristus, saudara merenungkan, seharusnya saudara binasa, dan saudara itu bukan siapa-siapa, tapi Allah yang Maha Kasih,
yang dia mau mengorbankan nyawanya. Dia menumpahkan darahnya. Dia menumpahkan seluruh kehidupannya, yaitu nyawa, untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan soal makan minumnya, tapi soal hati saudara. Hati saudara, saudara merasakan betapa mulianya hatinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempunyai keseriusan korban nyawa untuk saudara dan saya, maka kita harus membalas dengan apa? Taat, tekun, setia kepada firman-Nya. Tuhan tidak minta lain. Seperti waktu di Taman Eden, saudara. Dia berikan semuanya. Satu dia katakan, jangan dilanggar. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam persekutuan ilahi ini. Dibutuhkan, saudara, kita menghargai korban Tuhan. Maka dari itu pada waktu kita ibadah, pada waktu kita menyembah, waktu kita berdoa, mendengarkan firman, kita sering kali tidak fokus. Kita sering kali meremehkan. Kita sering kali tidak merenungkan bagaimana Allah yang mau mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Roti dan anggur itu hanya sebuah peringatan, saudara. Supaya kita memperingatkan kebaikan Tuhan dan supaya iman kita bangkit. Iman kita supaya tidak goyah bahwa ada Allah yang maha kasih, yang mau korban nyawa untuk saudara dan saya. Maka kita diperingatkan anggur dan roti ini supaya menyatu di dalam hati kita, supaya hati kita tidak mudah lupa. Yang keempat, saudara, terobosan yang dilakukan oleh para rasul sehingga terjadi transformasi, yaitu berbagi dengan sesama, didasari oleh kasih. Di persekutuan mereka mengalami suatu perjumpaan dengan Roh Allah yang dipenuhi dengan kasih, yang rela berkorban nyawa yang mahal untuk menyelamatkan kita. Maka bagi mereka, bagi para rasul-rasul atau jemaat mula-mula, mereka mengatakan tidak sebanding dengan harta kita. Kalau dibandingkan dengan keselamatan mereka, tidak sebanding dengan harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada para rasul untuk memperlebar kerajaan Allah. Berapa banyak kita sadar bahwa harta dengan keselamatan yang kita peroleh sangat tidak sebanding. Korbannya Yesus dengan harta kita tidak sebanding. Kasihnya yang diberikan pada kita dengan harta yang kita bagi-bagi tidak sebanding. Yang kelima, saudara, memuji dan menyembah dengan hati yang murni, saudara. Dengan hati yang suci, dengan kudus, dengan sungguh-sungguh. Yang kelima ini adalah sebuah terobosan. Persekutuan mereka bisa menarik hadirat Allah dan kuasa mujizat sehingga disukai oleh orang-orang. Karena dari bait Allah mereka beribadah dengan hati yang murni dan tulus. Maka disertai oleh Roh Allah yang menyala-nyala di dalam hati mereka. Dan dilanjutkan sampai ke rumah masing-masing.
Dan mereka melakukan persekutuan ilahi sampai bergilir dari rumah ke rumah. Dan saya rindu ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara bersekutu, saudara bisa menarik hadirat Allah. Karena ada kemurnian hati, ada kesungguh-sungguhan. Maka mujizat terjadi. Sehingga saudara melakukan setiap firman. Saudara menjadi orang yang disukai karena saudara memiliki integritas. Saudara memiliki kejujuran, kesetiaan. Saudara mempunyai kasih. Maka orang di sekitarnya menyukai kedatangan saudara, kehadiran saudara. Maka dari itu saudara, mari kita mulai persekutuan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang bisa menarik hadirat Allah. Dan bisa menarik kuasa mujizat. Sehingga mereka disukai oleh orang. Karena mereka melakukan sesuatu yang dahsyat. Dimulai dari bait Allah. Mereka melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Mereka menyembah. Mereka memuji. Mereka mendengarkan firman. Dan mereka respon dengan firman. Maka firman itu merestorasi. Membersihkan hati mereka. Maka hati mereka menjadi hati yang murni dan tulus. Maka mereka disertai oleh Roh Allah. Saudara, cukup Roh Allah menyertai. Ada roh yang menyala-nyala saudara. Sehingga saudara akan bawa ke dalam rumah saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan menjadi imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anak seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara akan melakukan sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan. Saudara peduli. Saudara saling mengasihi. Saling menguatkan. Bukan saling menghakimi. Saudara sudah tidak jadi monster di dalam rumah. Saudara sudah menjadi imam yang bijaksana. Mari saudara, lakukan ini di dalam kehidupan kita. 5 terobosan. Yang pertama saudara, miliki kesatuan hati. Karena di dalam persekutuan itu menarik hadirat Allah. Dimulai dari ketekunan dengan kesehatian beribadah. Yang kedua saudara, ketekunan belajar firman. Saudara harus belajar. Firman itu harus dibaca, harus direnungkan dan dilakukan. Setiap saudara melakukan firman, saudara dibentuk karakter saudara. Ini dilakukan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula bisa melakukan kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Karena mereka mau diajar saudara. Pengajaran firman itu yang mengubah mereka. Karakter mereka, sifat mereka. Yang ketiga saudara, berdoa dengan menghargai korban Kristus. Renungkan saudara. Perjamuan suci itu banyak orang hanya difokuskan kepada roti dan anggurnya. Itu adalah lambang saudara. Tetapi kalau kita mau jujur, Allah yang tidak punya dosa, yang penuh dengan kasih, yang mau korban nyawa untuk saudara dan saya. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Maka saudara akan menjadi orang Kristen yang bijaksana. Orang Kristen yang berkualitas. Hatinya berkualitas. Tahu terima kasih. Tahu menghargai korban Kristus. Dan yang keempat saudara, berbagi kepada sesama. Didasar oleh kasih. Mengapa itu bisa terjadi?
di persekutuan mereka mengalami suatu perjumpaan dengan Roh Allah yang dipenuhi dengan kasih. Yang mana Allah yang rela berkorban nyawanya yang sangat mahal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka saudara, jemaat mula-mula itu, mereka mengatakan tidak sebanding Allah yang mau korban nyawa untuk kita supaya kita selamat. Apa artinya harta kita? Maka dia bawa harta itu diberikan kepada para rasul untuk memperlebar kerajaan Allah. Yang kelima saudara, memuji dan menyembah. Di dalam persekutuan mereka bisa menarik hadirat Allah dan kuasa mujizat. Sehingga penyembahan yang mereka panjatkan itu didasari oleh hati yang murni. Didasari dengan hati yang suci. Didasari dengan rasa terima kasih sehingga mereka disukai orang. Mereka melaksanakan ibadah itu dimulai dari bait Allah. Mereka beribadah dengan hati yang murni dan tulus. Maka Roh Allah menyertai mereka. Dan Roh Allah menyala-nyala. Dan mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan dilanjutkan. Dan di dalam rumah masing-masing ada hadirat Allah. Hadirat Allah itu terjadi dimulai dari imam, dimulai dari suami, dimulai dari kepala rumah tangga. Maka mereka menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau dulu tidak ada peduli, sekarang mereka peduli. Kalau dulu tidak ada kasih, sekarang mereka mempraktekkan kasih. Dengan tekun, belajar mengasihi, belajar menghormati, belajar mendengar dan memberi solusi. Saya percaya, jika saudara lakukan, maka engkau akan menikmati hadirat Allah di dalam hidup saudara. Mari pejamkan mata. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan kami percaya firman itu menegur setiap kami. Bagi setiap saudara yang tertegur oleh firman Allah. Hati saudara disentuh oleh firman Allah. Itu tandanya Tuhan bicara dalam kehidupan saudara. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Ajari mereka untuk merenungkan firman yang sudah disampaikan. Ajari mereka untuk melakukan 5 terobosan. Supaya mereka menjadi orang yang luar biasa. Supaya terjadi transformasi di dalam rumah tangga mereka. Di dalam ekonomi mereka. Di dalam pekerjaan mereka. Di dalam rumah tangga mereka. Terjadi sebuah transformasi, perubahan. Jamah. Pulihkan setiap masalah yang mereka hadapi. Termasuk sakit penyakit. Mungkin engkau sedang mengalami sakit. Ada yang mengatakan engkau sakit. Dokter mengatakan kanker. Gagal ginjal. Sakit lever. Terpapar oleh COVID. Mungkin dokter mengatakan bahwa engkau sedang mengalami pendarahan di otak. Mungkin engkau sedang mengalami keretakan di dalam tulangmu. Atau pinggangmu sedang mengalami sakit. Hari ini, dengan iman percaya, kebangunan rohani akan terjadi. Jika kita mulai dari persekutuan ilahi.
Hari ini akan ada mujizat terjadi. Yang sakit, dengan iman percaya, pegang tempatmu yang sakit, katakan, Tuhan, aku percaya. Aku akan melakukan persekutuan ilahi. Kelima hal ini akan aku lakukan, saudara. Terobosan 5 ini akan aku lakukan. Dan aku banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupanku. Aku sering melanggar firman Allah, aku mau bertobat. Setiap saudara mengambil keputusan untuk bertobat, tinggalkan dosamu, engkau akan berjumpa dengan Kristus melalui persekutuan ilahi. Jamah yang sakit sembuh, yang rumah tangganya mengalami krisis dipulihkan, mengalami perseteruan diperdamaikan. Jamah Tuhan, pulihkan. Mungkin ekonomimu sedang mengalami krisis. Tuhan jamah, Engkau Jehovah Jireh, Engkau sanggup memulihkan. Ajari saudara, setiap kami untuk mengalahkan kedagingan kita, keegoan kita yang membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Kesombongan rohani membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Melalui persekutuan ilahi. Jamah Tuhan, pulihkan. Bagi saudara yang belum mengenal Kristus, belum mempunyai pegangan, belum mempunyai Tuhan, dan saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Yang ada di rumah-rumah, menerima Yesus itu gratis. Dengan saudara mengangkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku. Aku percaya. Firman mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku akan mengalami keselamatan. Dan aku mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, meninggalkan dosaku, dan aku bertobat, dan aku bersedia untuk dibaptis, dan aku percaya aku sudah selamat. Jamah Tuhan, jamah. Setiap saudara yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau menerima keselamatan. Dan engkau boleh mencari gereja yang terdekat untuk supaya saudara dimentori, supaya saudara dikonseling untuk dibaptis. Dan hari itu juga saudara sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu,
Diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.